Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, panjang umur, yang telah sampai pada via online ini. Dan tak lupa pula kita selanjutnya sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawakan kita dari alam kegelapan ke alam penuh terang menerang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Dan penghormatan saya kepada Bapak Saiful Bahari MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan agama beserta kawan-kawan yang saya banggakan. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Malinda ZK, NIM 2101726, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan akhlak. Pengertian akhlak dapat diartikan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan linguistik atau kebahasaan. Yang kedua, pendekatan terminologik atau peristilahan. Secara linguistik, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata al-akhlaq, mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun budi pekerti itu dapat dicapai dengan cara menghilangkan semua adat dan kebiasaan buruk yang telah diterangkan dengan jelas satu persatu oleh syariat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian pendidikan atau pengajaran. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa ke masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara tertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Arahan pendidikan Al-Ghazali menuju manusia sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, hal ini berlangsung hingga akhir hayatnya. Ini berarti bahwa manusia hidup selalu berkedudukan sebagai murid. Pembagian pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali ada dua sistem. Yang pertama, pendidikan non-formal. Yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan awal, yaitu dalam lingkup keluarga, mulai dari pemeliharaan dan makanan yang berkonsumsi. Demikian pula pendidikan di rumah serta pergaulan. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan atau diikuti suatu institusi atau suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, guru mengajar, dan muridnya. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ada 3. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terpuji, yaitu husnuzan, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, gibah, dan fitnah, serta namimah. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Tujuan dan metode pembentukan akhlak. Yang pertama, tujuan. Pembinaan takwa. Orang yang bertakwa berarti orang yang berakhlak mulia, berbuat dan berbudi luhur. Pendekatan diri kepada Allah, manusia selalu diingatkan kepada hal-hal bersih dan suci. Jiwa yang suci membawa budi pekerti yang baik dan luhur. Ibadah di samping sebagai latihan spiritual juga merupakan latihan sikap dan meluruskan akhlak. Yang kedua, metode. Adapun metode pembentukan akhlak menurut Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, nasihat. 2, keteladanan. 3, pembiasaan. 4, pemberian hadiah. 5, mendidik kedisiplinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. 1.
insting atau naluri, merupakan pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan muncul pada setiap spesies. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, lingkungan. Segala sesuatu yang melengkapi atau mengelilingi individu dalam kehidupan. Ketiga, kehendak. Faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sesungguh-sungguh. Keempat, pendidikan. Pendidikan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat dalam diri serta membimbing dan mengembangkan bakat yang ada dalam diri agar bermanfaat pada diri dan masyarakat. Nah, di sini kita semakin tahu, makin banyak ia beribadah, makin suci hatinya, makin mulia akhlaknya. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan suri bagi umat manusia yang dapat diartikan, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak pernah putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu atau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Qalam ayat 3-4. Ayat di atas menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebajikan yang tidak pernah putus-putusnya, memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah atau turi tauladan. Nah, di sini kita akan ketahui bahwa tujuan pengajaran akhlak untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dalam masyarakat dengan tertanam akhlak yang baik pada diri seseorang. Maka tentulah hal itu juga berdampak baik bagi orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Faktor penting yang selama ini terabaikan atau bahkan dipandang sebelah mata, yakni pendidikan akhlak. Kenyataan membuktikan banyak kejahatan yang justru dilakukan oleh orang-orang yang memiliki skill tinggi tetapi tidak memiliki akhlak. Ia mengakibatkan terjadinya berbagai kemaksiatan seperti korupsi, perzinaan, perampokan, pembunuhan jiwa, sampai kepada pembunuhan karakter. Tingkah laku seseorang pasti dipengaruhi oleh akhlaknya. Dalam ajaran Islam, masalah akhlak bukanlah sekedar untuk mewujudkan ketentraman di tengah-tengahnya masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan kualitas keimanan sebagai muslim. Jika tidak memiliki akhlak, maka perbuatan dan tingkah lakunya jauh dari kata terpuji. Di tengah masyarakat saat ini, banyak ditemukan perbuatan yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya krisis akhlak di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajaran akhlak dalam Islam sangat diutamakan, di mana Islam sangat mendorong pelaksanaan pendirian akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akhlak yang mulia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin pemiliknya lantas terhormat. Terlebih bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, yaitu korupsi, berbuat sewenang-wenang, atau tidak kan merugikan lainnya. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial, berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu, dan tetap dimanapun, baik itu di masjid, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, dan lain-lain, di lembaga dakwah dan tempatnya, dimanapun yang kita berada. Selain itu, hindari sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak-hak orang lain.
dan cenderung meremehkannya. Nah, selanjutnya saya ingin menyimpulkan tentang pendidikan akhlak. Akhlak adalah hal yang penting dalam diri manusia karena akhlak mencakup banyak hal mulai dari tingkah laku, perbuatan, tabiat, perangai, dan karakter seseorang. Yang moral baik juga termasuk dalam akhlak dan termasuk dalam ukuran karakter seseorang. Akhlak juga berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika, moral, dan akhlak merupakan hal yang penting dalam pembentukan akhlakul karimah yang seseorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Dan saran bagi saya, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya terangkan semoga dapat mengambil hikmah dan menyimpulkan untuk mengamalkan kehidupan sehari-hari. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.